dapat keterangan. Jadi Vina mohon izin ya Bu. Jadi Vina ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana kami diberi tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, terkhusus yang utama adalah kepala sekolah dari sekolah kami sendiri. Ibu bersedia? Siap? Bersedia. Ya. Langsung kita mulai ya. Nah, jadi Ibu yang akan kita tanyakan yaitu tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi di sekolah kita? Ya, beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya ada anak yang selain sekolah dia juga bekerja kan, kemudian akhirnya dia datang terlambat, kadang-kadang pulangnya duluan, kadang-kadang di sekolah dia ngantuk karena kecapean kerja ya kan. Kemudian ada juga pernah anak-anak misalnya mencuri misalnya kan, mencuri barang temannya gitu kan. Kemudian ada juga anak-anak yang pernah misalnya mencuri di luar gitu, tapi akhirnya sampai juga ke sekolah. Jadi kita dilema Bu ya antara mau hukum atau mau, karena kalau kita posisinya memahami keadaan anak itu, misal ya kerja tadi kan, memang dia hidupnya sendiri, dia pulang juga di rumahnya gitu, dan dia juga harus menghidupi dirinya sendiri gitu. Kalau enggak dia ke orang tua juga tidak punya gitu. Nah, kalau mau hukum kasihan, kalau tidak dihukum nanti kan jadi kebiasaan, jadi habit, akhirnya kan jadi karakter, itu bahaya. Mencuri misalnya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya mencuri, kita usahakan untuk tidak menghakiminya. Jadi kita usahakan, walaupun kita tahu dia mencuri, kita usahakan untuk tidak menghakiminya. Kalau misalnya bertemu, kita ambil barangnya, kita kembalikan ke temannya, tapi jangan menghakiminya. Biar kita pura-pura tidak tahu saja. Bahkan bila perlu seandainya ada guru yang melakukan pemeriksaan, kemudian dia menemukan barang yang dicuri itu, dia guru itu kan lebih baik dia tidak tahu siapa orangnya yang mencuri. Jangan sampai diketahui teman-temannya, kemudian akhirnya dia jadi bahan bullying teman-temannya, bahan ejekan teman-temannya. Akhirnya kan dia jadi down, tidak punya rasa percaya diri lagi. Sama dengan yang mencuri di luar tadi, kemudian akhirnya di sini kita cukup tahu saja bahwa karena ada yang melaporkan kan, tapi kita juga tidak memberikan hukuman atau kita tidak memberikan tindakan disiplin kepada dia, karena nanti jatuhnya dia jadi malu ya, tadinya dia mau sekolah dia tidak sekolah gitu. Tetapi yang kalau yang bekerja tadi, makanya akhirnya sekolah ini kita jadikan 36 hari kerja jadi 5 hari kerja, salah satunya juga untuk itu. Jadi pada hari Jumat pulang Jumatan anak tetap bisa bekerja, hari Sabtu hari Minggu dia tetap bisa bekerja, Senin sampai Kamis sampai Jumat pagi dia tetap bisa sekolah. Itu sudah dipikirkan masa-masa. Karena memang anak harus, kalaupun dia bekerja misalnya sehari 100.000, 2 hari 200.000, 2 hari setengah 250.000, insya Allah cukup lah untuk dia dari waktu sekali. Baik Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu kan teridentifikasinya dari laporan wali kelas, dari laporan guru-guru mata pelajaran. Kemudian kan terlihat tuh, oh anak ini tidak pernah apel siang, tahu kan anaknya, oh anak ini tidak pernah apel pagi, artinya dia kan datang terlambat. Dari laporan-laporan itu per minggu atau kan kita identifikasi, oh ini anak kenapa dia selalu terlambat, kenapa dia selalu kok pulang duluan terus. Akhirnya kita panggil wali kelasnya, kemudian mereka mencari datanya kenapa dia dipanggil anaknya, akhirnya bisa berarti anak ini sambil bekerja. Oh berarti anak ini dia tidak punya waktu untuk bisa bangun pagi-pagi, bisa seperti itu. Itulah
sama-sama menangani kebaikan. Biasanya itu kita berikan bersama-sama. Saya nggak bisa juga mengambil keputusan sendiri. Ada dua keputusan itu kita panggil yang paling bertanggung jawab, misalnya waktu kesiswaan gitu kan, atau waktu kurikulum. Misalnya ada guru yang ternyata guru ini harus hadir di dua tempat, sementara dia harus hadir di sekolah tuh minimal 5 hari kerja gitu kan. Nah itu kan kita panggil nih orang yang bersangkutan, kita panggil, kemudian waktu kurikulumnya juga kita panggil, kemudian kita minta supaya disiapkan waktunya 1 hari untuk dia ngajar di luar seperti itu. Sama dengan anak-anak tadi, anak-anak sedang prakerin gitu kan, tapi kita juga membutuhkan dia untuk ikut lomba misalnya ke Palembang. Jadi akhirnya kita panggil timnya, tolong Pak, tim prakerinnya juga penginginannya, tolong Pak atau Ibu dibuatkan surat izin supaya dia bisa mengikuti Kerja tim ya. kerja. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini kan tadi kalau untuk anak-anak dari hasil apel siang, apel sore, dari wali kelas, dari guru piket, itu kan kita mengumpulkan informasi. Dari laporan-laporan siswa kita mengumpulkan informasi. Setelah kita kumpulkan informasi tadi, kita panggillah timnya. Siswaannya, tim kesiswaan misalnya wali kelasnya, guru mata pelajarannya, atau dan juga guru BK bimbingan konseling sama wakil kesiswaan. Dari situ nanti kita menentukan bersama-sama apa yang harus kita lakukan terhadap anak ini. Karena kalau tidak bersama-sama kemudian mengambil keputusan sendiri, iya kalau keputusan itu benar, walaupun pemimpinnya juga tidak sempurna, dengan tim yang bersangkutan kita informasi, kita lakukan diskusi atau musyawarah, baru kita ambil keputusan. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan itu efektif. Biasanya langkah-langkah yang paling utama tadi dengan memusyawarahkannya, bermusyawarah dengan tim. Ketika sudah diambil keputusan secara musyawarah dalam rapat, misalnya kenaikan sekolah kelas, itu juga banyak juga faktor kepentingannya kan di dalam itu, antara mau dinaikkan atau tidak, kasihan atau tidak. Tapi kalau sudah dalam rapat kemudian bersama-sama memutuskan, itu yang paling Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? tantangannya yang pertama rasa kasihan. Kasihan karena apa ya, anak-anak itu dititipkan oleh orang tuanya di sini gitu, akhirnya orang tua percaya. Jadi tantangannya ketika mau tegas, mau keras, kita kasihan. Tapi kalau tidak ditegasi, itu nanti menjadi suatu habit atau kebiasaan atau karakter. Yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah orang tua juga. Kadang-kadang orang tua setelah menyerahkan anaknya ke sekolah sudah gitu, ya sudah dianggapnya sekolah ini adalah segala-galanya untuk mendidik anak. Padahal kalau dihitung-hitung waktu anak bersama orang tua kita lebih banyak daripada waktu anak bersama kita. Nah misal nih contoh, anak nggak boleh pegang HP di luar jam pelajaran yang memang harus ya. Jadi anak Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangan yang pertama memang kasihan ke anak-anak. Tapi itulah namanya ibu itu, karena terlanjur sayang, biasanya rasa sayang yang berlebihan itu malah merusak anaknya. Kasihan anak-anak tuh kalau misalnya memang harus ini diberhentikan dari sekolah, itu kan nggak mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang tua juga kadang-kadang tidak mendukung gitu ya. Jadi orang tua ini biasanya kalau udah dinyerah serahin ke sekolah anak-anaknya udah selesai, seolah-olah semuanya itu sudah selesai gitu kan. Padahal banyak sekali hal-hal yang misalnya disebabkan oleh orang tua. Misal kalau anak yang sering, kan kita sering nih anak-anak tuh yang misalnya pulang duluan itu karena dia memang bawa motor udah taruh di luar gitu ya. Jadi akhirnya kita ajak, ayolah Pak Bu, untuk anak ini cobalah tolong tidak usah bawa motor dulu gitu kan, masih di bawa motor gitu kan. Padahal kalau dia tidak bawa motor dia nggak bisa pulang, tolong diantar jemput dulu gitu, tolong di dulu. Orang tua itu salah satu, kemudian memang ada di anaknya sendiri kadang-kadang seperti itu. Kalau guru-guru alhamdulillah kalau kita sudah dapatkan mereka satu kata itu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau tata kelola atau kalau jadwal tertentu mungkin tidak, tetapi setiap hari memang wakil kesiswaan memang bekerja dan tim siswa itu bekerja untuk menjaga supaya hal-hal tersebut tidak terjadi seperti itu. Jadi data itu masuk setiap hari. Kalau nanti setelah data masuk, kemudian dipinta oleh wali kelasnya untuk menindaklanjuti supaya pelanggaran-pelanggaran atau apa namanya tadi ya, dilema etika ini tidak terjadi terus-menerus. Jadi yang siswa yang melanggar etika itu diusahakan untuk ditindaklanjuti setiap hari supaya tidak terjadi habit atau kebiasaan. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, banyak sekali yang membantu ya, karena kan kepala sekolah tidak hanya di sekolah saja sering membantu. Jadi yang sangat membantu itu adalah tim kesiswaan. Jadi wakil kesiswaan, kemudian semua tim kesiswaan di dalamnya, yaitu wali kelas dan pembina ekskul serta guru piket. Tim itu sangat membantu kerja kami untuk mengelola Baik Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan masalah dilema etika? Pelajaran yang dipetik itu pertama adalah kita guru ini harus mengenal anak-anak kita dengan benar sampai sedetil mungkin supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau wali kelas dia memang harus kenal betul anaknya dari mana, orang tuanya bagaimana. Jangan ketika ada masalah saja baru dicari anaknya gitu. Jadi sebelum akhir dilema etika terjadi, wali kelas juga harus kenal betul dengan anak itu. Kemudian komunikatif atau keterbukaan. Jadi kalau anak itu terbuka, wali kelas paham, itulah Bu, misalnya kami misalkan nggak bisa datang pagi gitu kan, apa kami memang harus bekerja, ayahnya kadang membangun kesiangan atau dia tinggal sendiri, nggak ada yang membangunkan gitu kan itu penting sekali wali kelas, utamanya kita semuanya itu mengenal anak didik kita, bukan hanya bertemu dia di sekolah saja, tapi juga wali kelas itu punya jadwal kunjungan kelas atau kunjungan rumah. Jadi dia harus paham bagaimana keadaan. Kalau anak dari rumah. Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pekerjaannya, mohon doanya semoga pendidikan saya lancar dan tugas saya selesai ya. Pokoknya kami doakan lancar dan tetap semangat, benar-benar bisa menggerakkan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Salam, silakan. Duduk. Baik Pak, saya Vina Nuriani, saya dari SMK Negeri 1 Kota Pagarawan. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Jadi maksud kedatangan saya di sini,
saya mempunyai tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu saya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di lingkungan sekitar, Pak. Jadi mohon izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak. Nah, Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya, Pak. Ya. Baik, langsung saja Bapak ke pertanyaan pertama, Pak ya. Apakah di SMP 9 ini ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan mengenai dilema etika, Pak? Ya, terima kasih Ibu yang sudah hadir di SMP 9 Pagaralam. Kami merespon baik kehadiran dan kami mendoakan semoga dalam calon tunggal ya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau Ibu bertanya masalah etika dilema di sekolah kita di SMP 9 Pagaralam, pada prinsipnya etika anak-anak ini baik, namun kadang-kadang ditemukan ada hal-hal yang kurang, ya masih umur anak-anak ya. Di antaranya ada siswa datang terlambat, itu bisa disebabkan karena faktor transportasi. Mungkin naik angkot umum ketinggalan, sementara siswa tersebut tidak mempunyai kendaraan sendiri. Kemudian yang punya kendaraan sendiri datangnya lebih cepat. Masih ditemukan ada juga kenakalan ketika anak ini meninggalkan jam pelajaran sekolah dengan bawa kendaraan tadi, dan nongkrongnya kadang-kadang tidak begitu jauh dari lingkungan sekolah. Jadi itu yang paling prinsip. Satu, ada keterlambatan datang sekolah, kemudian minggat, istilahnya meninggalkan pelajaran pada waktu pelajaran dilaksanakan. Berarti ada kasus yang terlambat karena tidak mempunyai kendaraan untuk terekonomi, Pak ya? Ada. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kasus-kasus seperti itu kami selalu mendata siswa. Setiap hadir ke sekolah, setiap hari ada petugas piket untuk mendatai siswa yang datang terlambat, kemudian yang meninggalkan jam pelajaran itu didata. Kita identifikasi, kemudian kalau kejadian itu terus-menerus, maka kami akan mengadakan tindakan terhadap siswa ini. Bisa kami panggil siswanya dulu, kami minta informasi ke anak-anak, kemudian nanti bisa kami panggil orang tuanya, karena ini sudah merupakan masalah. Dan setelah kami ketahui apa penyebabnya, nanti kami akan musyawarah untuk mencari jalan keluar supaya anak ini tidak terlambat. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada sebuah kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama orang tua kami panggil. Jadi orang tua yang kami panggil, kami sampaikan persoalannya, kemudian bersama dengan wakil kepala sekolah, wali kelas, kemudian beberapa orang guru, kami akan bermusyawarah. Langkah awalnya kami akan memberikan nasihat. Kalau masih terjadi lagi berulang-ulang, maka kami akan melihat aturan sekolah. Kan ada tata tertib. Dari tata tertib itu poin mana yang dia langgar, nanti kami bisa jalankan ke situ. Dari tata tertib yang dilanggar anak tadi, kami ada poin. Jadi nanti pengurangan poin dan segala macamnya. Kalau sudah besar poinnya nanti misalnya, kemudian kami akan ambil tindakan berdasarkan hasil musyawarah. Maka anak ini kami beri tugas khusus. Dan yang kedua, kalau sudah parah kami skor, dan kalau sudah tidak tertolong lagi mungkin bisa sampai dikeluarkan di sekolah. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Panggil orang tua, kemudian wakil kesiswaan, guru BK, wali kelas, itu bermusyawarah, kemudian dibuat surat perjanjian, pernyataan tidak akan mengulangi lagi, dan diberikan sanksi setelah itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif
efektif itu tadi kita butuh perhatian ke anak ya. Kemudian yang anak-anak tadi setelah kita putuskan apakah diberi sanksi yang jelas atau sanksi yang tegas, biasanya ada perubahan. Setelah kita lakukan itu ada perubahan, dan kalau masalah keterlambatan mungkin ada jalan keluar dari orang tuanya, seperti misalnya dia main charter mobil di sini ya, charter mobil bersama-sama teman-temannya. Dan kalau anak itu tidak terlambat, artinya siswa itu bisa datangnya serempak di sini. Tapi kalau terlambatan anak tadi itu disebabkan karena kelalaian pribadi. Tapi setelah kita beri sanksi, kita beri peringatan, biasanya ada perubahan di sana. Ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangannya tak kalah kita berhadapan dengan siswa itu yang disebabkan karena orang tuanya memang tidak mampu. Ya. Satu sisi anak-anak harus cepat datang, satu sisi lain orang tuanya kurang mampu. Misalnya kita beri jalan keluar, anak-anak naik mobil angkutan sekolah, itu kan bayar. Kemudian orang tuanya kadang-kadang tidak punya uang. Jadi adanya ketidakmampuan ekonomi orang tua ini, kami akan mengatasi persoalan ini. Siswa itu kami panggil, orang tua kami panggil, dan ini kami beri bantuan. Nah, jadi bisa kami keluarkan dari dana BOS untuk membantu siswa yang seperti ini, yang darurat di sana kami. Jadi bisa kami yang memberikan biaya transport pada siswa. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Jadwal tertentu pada waktu sosialisasi, selain pembinaan, kemungkinan anak-anak itu misalnya dalam upacara bendera kami sampaikan nasihat-nasihat, wejangan. Namun jadwal secara khususnya tak kala anak-anak itu ada masalah. Kalau anak sudah ada masalah, kami jadwalkan bagaimana proses untuk menyelesaikan persoalan itu, mulai dari pemanggilan siswa dulu, setelah itu kami panggil orang tua, setelah itu kami musyawarah dan segala macamnya untuk mengatasi siswa ini. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Ada, ya itu pasti itu. Apabila ketemu persoalan ini, yang jelas yang pertama yang membantu itu stakeholder yang ada di saya, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling, guru-guru mata pelajaran, dan keluarga besar, termasuk teman-temannya juga bisa membantu kami di sini. Namun yang tak lebih sangat penting, dukungan dari masyarakat, orang tua itu sendiri. Artinya tak kala anak tadi kami bina, kami beri nasihat, orang tua mendukung kami. Jadi di sini sepertinya untuk mengatasi persoalan itu, nah semua pihak itu bisa saling mendukung. Artinya orang tuanya mendukung, guru-gurunya juga mendukung, sehingga bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak? Kerjasama. Jadi kerja untuk menyelesaikan suatu persoalan, kita perlu kerjasama tim. Ada beberapa pihak yang mendukung, karena sebagai kepala sekolah tidaklah mungkin bisa menyelesaikan persoalan tanpa didukung oleh tim kerja saya. Jadi kerjasama ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.